Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas pembahasan yang insyaallah sebentar lagi kita akan memasukinya, yang insyaallah sebentar lagi kita akan merayakannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas babul udhiyah. Kita akan bahas tentang fikih seputar kurban. Maka oleh karenanya untuk 1 jam ke depan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini memberikan pemahaman yang cukup matang kepada kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, referensi kita ambil dari kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah 1, yang kedua Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, yang ketiga Syarhul Mumti' dan Fiqhus Sunnah, dan beberapa kitab-kitab induk fikih lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hukum kurban itu terbagi menjadi 2. Hukum kurban terbagi menjadi 2. Pertama, sebagian ulama itu mewajibkan kurban bagi mereka yang memiliki kelapangan. Bagi mereka yang memiliki kelapangan. Jadi Bapak Ibu digaris bawahi, bagi mereka yang memiliki kelapangan. Jadi wajib bagi mereka untuk berkurban bagi mereka yang memiliki kelapangan. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Rabi'ah, gurunya Imam Malik ibn Anas. Dan termasuk diantaranya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Imam Rabi'ah, Al-Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Laits ibn Sa'ad, dan beberapa ulama-ulama terkemuka lainnya masuk kepada kategori kelompok ulama dan fuqaha pertama yang mewajibkan kurban bagi mereka yang memiliki kelapangan. Baik Bapak Ibu, kelapangan itu kelapangan harta, kelapangan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita menelusuri dalil, kita menelusuri dalil ataupun referensi atas jatuhnya hukum wajib bagi mereka yang berkelapangan, maka kami dapatkan beberapa di antara ulama, beberapa di antara fuqaha itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka merujuk, mereka mengambil salah satu dalil dari firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi Bapak Ibu, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Al-Imam Ibnu Utsaimin dan beberapa ulama-ulama kontemporer lainnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengambil tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Suyuti, tafsir Abdullah bin Abbas, lalu membuat semacam istinbat hukum, membuat semacam intisari ataupun makna daripada tafsir tersebut. Mengapa hukum wajib ini jatuh bagi mereka yang berkelapangan, merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Coba Bapak Ibu perhatikan perintah ibadah yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya yang berbarengan, yang berboncengan dengan perintah salat itu apa Bapak Ibu? Kalau bukan kurban, betul? Betul? Coba kita buka Pak, ketika kita ambil contoh satu, contoh perintah puasa.
Kalau kita ambil perbandingan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Perintah puasa berdiri pada porosnya sendiri. Berdiri pada porosnya sendiri. Perintah haji demikian pula Bapak Ibu. Perintah haji, perintah zakat, perintah-perintah lainnya, perintah nikah, perintah hudud, perintah jinayat, perintah-perintah lainnya Bapak Ibu. Artinya apa? Setiap kalam yang mengandung firman Allah, yang mengandung perintah, itu berdiri pada hukumnya sendiri. Berdiri pada porsinya sendiri. Berdiri pada koridornya sendiri. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah ketika kita merujuk melihat perintah kurban tadi ini, fasholli li rabbika wanhar, masih satu paket dengan perintah solat, masih satu kalam, satu firman dengan perintah solat. Maka Imam Ibnu Utsaimin mengatakan dalam fatwanya, Fatwa Nurul Al-Adab, perintah wajibnya kurban itu merujuk kepada perintah wajibnya salat. Karena Allah tabaraka wa ta'ala mewajibkan salat untuk hamba-hambanya Bapak Ibu. Nah, hukum wajib itu kembali kepada wajibnya hukum menegakkan salat. Apa hukumnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu meninggalkan salat? Apa hukumnya? Berdosa. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah kafir, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi wajibnya kurban itu merujuk kepada wajibnya salat. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita telusuri lagi pendapat-pendapat yang masyhur di antara kalangan para fuqaha, maka Bapak Ibu pendapat yang paling ekstrim lagi Pak yang kami ambil, yang kami sadur, yang kami kutip dari beberapa fatwa-fatwa ulama-ulama mutaqaddimin itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kami mengambil pendapat ada di antara mereka yang mengatakan mau miskin, mau kaya, mau susah, mau senang, wajib kurban. Mau susah, mau senang, mau sempit, mau lapang, mau miskin, mau kaya, wajib kurban. Sebagaimana wajibnya kita mengerjakan salat. Ini pendapat matruk Bapak Ibu, pendapat yang ditinggalkan. Kita ambil dua pendapat ulama yang mewajibkan itu. Ulama mewajibkannya atas dasar ketika hamba itu memiliki kelapangan dalam hal berkurban tersebut. Jadi bagi kita memiliki kelapangan, maka keluarkan kurban untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini satu di antara banyaknya dalil kenapa para ulama, kenapa para fuqaha, kenapa mereka para ulama-ulama, termasuk di antaranya ulama-ulama mutaakhirin, menjadikan kurban itu wajib kepada orang-orang yang memiliki kelapangan, merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar, dan merujuk kepada hadits Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mendapatkan suatu kelapangan untuk berkurban sementara ia tidak berkurban, maka fala yakrabanna musallana, jangan ia dekati tempat salat Id kami. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Berarti orang-orang tersebut dikelompokkan menjadi orang-orang munafik dalam syarhul haditsnya. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, ini adalah pendapat dari kelompok ulama pertama. Alasan kenapa mereka mewajibkan kurban bagi mereka yang memiliki kelapangan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada kelompok ulama kedua, ya, apa pendapat mereka? Nah, pendapat mereka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana apa yang kami ambil, apa yang kami kutip dari beberapa referensi kitab, termasuk di antaranya kitab Fiqh Sunnah, bahwasanya kurban itu adalah sunnah muakkadah. Bapak Ibu, kita kan memahami secara kaidah usul fikih selama ini, sunnah itu kan yuthabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, berpahala bagi yang mengerjakannya, tidak berdosa bagi meninggalkannya. Sunnah itu banyak ragam macam definisinya Pak. Jadi Bapak Ibu, sunnah muakkadah yang dimaksudkan di sini adalah sunnah yang ditekankan. Kalau kita rumuskan lagi Bapak Ibu secara bahasa Indonesianya itu, kalau bisa sunnah muakkadah itu Pak secara istilahan, kalau bisa nih Pak, jangan tinggalkan. Kalau bisa jangan absen berkurban. Nah, itu Bapak Ibu sunnah muakkadah, sunnah yang ditegaskan, ditekankan, dianjurkan. Kalau bisa jangan sampai ditinggalkan. Paham Bapak Ibu? Nah, pendapat yang kedua ini kalau kita ambil adalah pendapat mayoritas ulama Malikiyah.
ya, ulama-ulama mazhab Syafi'i, ulama-ulama Hanabilah, Al-Imam Ibnu Hazm, dan beberapa ulama-ulama mutaakhirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan pendapat ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Nah, paham tuh Pak? Paham tuh Bu? Pendapat ini adalah pendapat yang mendekati kebenaran. Kalau kita adu, kalau kita timbang, kalau kita lihat-lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari dua silang pendapat ini, maka para ulama lebih merujuk kepada pendapat kedua sebagai pendapat yang didukung oleh hampir jumhur mayoritas ulama-ulama, baik itu mutaqaddimin, mutaakhirin, sampai dengan ulama-ulama kontemporer. Nah, apa alasan mereka Bapak Ibu mengatakan sunnah muakkadah? Kalau kita ambil Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang dibawakan oleh Imam Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sungguhnya aku sedang tidak akan berkurban. Nah, ini kata beliau Pak, kata Imam Abu Mas'ud Al-Ansari, sahabiyun jalil, semoga Allah taala meridhoinya. Ia mengatakan, sungguhnya aku sedang tidak akan berkurban, padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Itu kata beliau Bapak Ibu. Padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Ya, sungguhnya aku tidak akan sedang ingin berkurban. Aku tidak sedang akan ingin berkurban. Artinya apa Pak? Artinya apa Bu? Dia tak ingin berkurban. Tak ada keinginan untuk berkurban. Padahal beliau ya itu memiliki kelapangan untuk berkurban. Nah, apa alasannya? Itu aku lakukan karena aku khawatir kalau tetanggaku mengira kurban itu adalah wajib bagiku. Nampak tuh Pak? Ini alasan pertama. Yang kedua, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Abu Sarihah, ya, seperti apa yang dibawakan, yang terdapat dalam beberapa kitab yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hazm. Kita dapat lihat dalam Sahih Fikih Sunnah, dan kita dapat lihat dalam kitab Tawdihul Ahkam jilid 4 halaman 454. Apa itu perkataan yang dibawakan oleh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Aku melihat Abu Bakar, yang dikatakan oleh Imam Abu Sarihah, aku melihat Abu Bakar dan Umar sementara mereka berdua tidak berkurban. Hadits riwayat Al-Imam Abdul Razak dan Baihaqi, sanadnya sahih. Aku melihat, kata Imam Abu Sarihah, aku melihat Abu Bakar dan Umar sementara mereka tidak berkurban. Nah, nampak tuh Bapak Ibu? Artinya apa? Bagi mereka yang memiliki kelapangan, ketika tak memiliki keinginan untuk berkurban, maka itu tidaklah dosa baginya. Tidaklah dosa baginya. Jadi di antara dua pendapat ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami menyimpulkan bahwasanya kalau bisa jangan sampai kita absen berkurban, dikarenakan keutamaan, keistimewaan, keunggulan, pahala yang berlimpah itu ada dalam pahala ibadah-ibadah kurban yang kita kerjakan. Nah, bukan berarti Bapak Ibu dengan adanya dua dalil seperti yang kami sampaikan tadi bahwasanya Umar dan Abu Bakar tidak berkurban, termasuk di antaranya Imam Abu Mas'ud Al-Ansari, beliau memiliki kelapangan untuk berkurban sementara beliau tidak berkurban, bukan berarti dengan ini kita tak berkurban Bapak Ibu. Karena kalau kita ambil pendapat-pendapat lainnya, maka kita akan dapatkan pendapat di antara beberapa sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang mereka berfastabiqul khairat untuk berkurban. Di antaranya Al-Imam Abdullah ibn Abbas, Al-Imam Abdullah ibn Mas'ud, Al-Imam Abdullah bin Umar, dan segala macamnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mereka berlomba-lomba untuk berkurban. Di satu di antara ribuan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, perlu untuk kita lihat sebagai motivasi diri kita agar kita berkurban, jangan sampai absen berkurban tahun ini. Jadi di antara dua pendapat ini, pendapat kedua adalah pendapat yang lebih banyak didukung oleh jumhur ulama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kami menghimbau, kenapa kami mengajak kita semua untuk berkurban? Kalau bisa jangan sampai kita meninggalkannya, kalau bisa jangan sampai kita absen mengerjakannya, karena kebaikannya tak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Keutamaannya, keistimewaannya tak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Nah, kita sekarang tidak masuk pada ranah khilaf di antara kalangan para ulama. Kami mendapatkan beberapa sumber referensi terpercaya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, termasuk di antaranya dalam kitab Taisirul Alam, termasuk di antaranya dalam kitab Bulughul Maram atau Riyadhus Shalihin, atau beberapa kitab-kitab lainnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kurban ini Pak, pahalanya tak berbatas. Pahalanya tak berbatas, pahalanya luas.
meliputi langit dan bumi. Kalau kita mengerjakan beberapa perintah Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, diantaranya adalah kita mengerjakan salat, kita melakukan zakat, kita mengerjakan haji ataupun umrah. Nah, pahala yang kita kerjakan itu, Bapak Ibu, terpulang kepada kita yang mengerjakannya. Betul? Bapak kurban, Bapak Ibu kurban. Pahala kurban itu, Bapak Ibu, bukan hanya untuk Bapak Ibu saja, tapi pahala itu bisa Allah berikan untuk siapa-siapa yang kita cintai, siapa-siapa yang kita sayangi. Nah, kalau kita mengerjakan salat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala salat itu kembali kepada kita. Kita mengeluarkan zakat, kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita berselawat, kita duha, kita tahajud, kita haji, kita umrah. Nah, pahala apa yang saya sebutkan tadi itu kembali kepada kita dalam bentuk kebaikan. Nah, sementara kurban, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala itu kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, satu untuk semua. Nah, maka oleh karena itu para peserta kurban tahun ini yang memiliki kelapangan untuk berkurban, ketika hari penyembelihan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Abu Ishaq, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah, bahwasanya ketika hari penyembelihan itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit. Di saat itu ketika sahibul kurban meminta kepada Allah, maka itu merupakan waktu mustajab dan Allah akan kabulkan setiap permintaan-permintaan mereka. Nah, makanya Pak, sahibul kurban itu, Bapak Ibu para peserta kurban, kalau bisa ketika hari penyembelihan itu, Bapak Ibu hadir, hari pemotongan itu hadir, berdoa kepada Allah. Kalau bisa sahibul kurban itu, Pak, yang menyembelih hewan kurbannya. Nah, Ustadz, apa doanya, Ustadz? Nah, kalau kita buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, Bapak Ibu, maka doa yang dianjurkan untuk kita baca adalah diantaranya, sama-sama Bapak Ibu kita baca, Bismillah ala millati Rasulillah wa ala millati abina Ibrahimah Hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh. Allahumma taqabbal minni qurbanani li ummi wa li abi wa li jami'il muslimina wal muslimati al mu'minina wal mu'minati min masyariki al ardi ila magharibiha wa ila kulli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nah, setelah itu, Bapak Ibu, hewan itu disembelih, darah itu jatuh ke bumi, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu merupakan waktu di antara waktu-waktu yang mustajab, yang Allah kabulkan semua hajat serta permintaan orang-orang berkurban tahun itu, orang-orang berkurban saat itu. Jadi oleh karenanya, Pak, sekarang kalau kita boleh renungkan, Bapak Ibu, tidak ada pahala yang berlimpah yang Allah berikan kepada pelakunya melainkan kurban, melainkan ibadah kurban. Bapak Ibu berkurban, orang tua dapat pahala, anak dapat pahala, istri dapat pahala, suami dapat pahala, semuanya mendapatkan kebaikan, semuanya mendapatkan keberkahan. Orang-orang yang kita niatkan semuanya dapat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kebaikan yang berlimpah yang Allah berikan kepada keluarga serta orang-orang yang mereka cintai, yang mereka niatkan, yang mereka doakan ketika mereka berkurban. Bahkan untuk umat Nabi alaihi salatu wassalam yang tak berkurban pada tahun tersebut. Jadi Bapak Ibu, maka oleh karenanya kalau bisa jangan sampai kita absen untuk berkurban. Karena sungguhnya kurban itu memiliki keutamaan yang tak dimiliki oleh ibadah-ibadah lainnya. Maka oleh karena itu para ulama itu silang pendapat, Pak. Ada yang mengatakan wajib bagi yang berkelapangan, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, yang ditegaskan, yang dianjurkan, yang diutamakan, dan kalau bisa jangan sampai kita absen untuk mengerjakannya tahun ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi sebelum kita masuk kepada bab-bab berikutnya, berhubung Bapak Ibu, babul udhiyah ini kalau kita kaji, Pak, butuh sekitar 24 SKS, Pak.
Julian. Jadi oleh karenanya kita lebih konsentrasi kepada tanya jawab seputar masalah kurban. Maka oleh karenanya tanya jawab Bapak Ibu kita buka mulai hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kalau tak tuntas pada hari ini pada pertemuan berikutnya. Baik, yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya Pak. Ya. Gimana Pak? Iya. Iya. Ada lagi yang mungkin besoknya lagi. Iya. Itu batasan sampai berapa lama? Baik, dalam kitab Fiqh Sunnah yang dikarang oleh Imam Syed Sabiq di Babul Udhiyah, beliau menukilkan, beliau membawakan beberapa sumber di antaranya sunnah, di antara sunnah-sunnah yang ada ketika Nabi alaihi salatu wassalam turun dari mimbarnya, dihadapkan kepada kami, pada Nabi itu hewan sembelihan dan Nabi langsung menyembelihnya. Artinya apa Pak? Artinya Nabi alaihi salatu wassalam itu menyembelih hewan kurbannya pada hari 10 Dzulhijjah, pada hari di mana beliau turun dari mimbarnya dan dihadapkan kepada Nabi hewan sembelihan untuk disembelih. Sampai Nabi katakan, ini kurbanku dariku untuk keluarga kamu dan untuk umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, sunnah di antara sunnah-sunnah ditekankan adalah kurban itu dianjurkan kita potong hari di mana kita selesai mengerjakan sholat Idul Adha bertepatan dengan 10 Dzulhijjah. Ini Pak kalau kita bisa. Nah kalau keadaannya bertabrakan dengan hari Jumat dikarenakan ada kondisi satu dan lain hal, maka boleh kita menyembelihnya atau boleh kita mengerjakannya hari 11, 12 dan 13. Ya, hari-hari tasyrik. Ini pendapat yang dibawakan oleh Imam Abdullah ibn Mas'ud. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita bentangkan lagi Bapak Ibu khilaf di antara kalangan para fuqaha, maka ada pendapat lagi Pak yang mengatakan kurban itu, nah seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm, kurban itu Pak penyembelihannya itu sampai dengan akhir bulan Dzulhijjah. Akhir bulan Dzulhijjah. Apakah ini dapat dibenarkan? Tidak Bapak Ibu, karena pendapat ini pendapat yang matruk ditinggalkan oleh para ulama. Kenapa? Berseberangan dengan dalil-dalil yang sahih, berseberangan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berseberangan dengan athar yang dilakukan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi oleh karenanya kalau tak memiliki kesempatan pada hari Id tersebut, maka boleh kita lakukan pada hari-hari tasyrik. Namun pendapat menyembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah adalah pendapat yang tepat, pendapat yang sahih, pendapat yang tidak ada pendapat yang dapat mengalahkannya. Kenapa? Nabi melakukannya, Nabi mengerjakannya. Dapat dipahami Pak? Baik, ada pertanyaan berikutnya Bapak Ibu? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korban ini ada beberapa yang pertama di lingkungan kita, tinggal kita. Ya. Yang kedua di lingkungan keluarga kita, baik di kampung atau di apa. Ada lagi yang online itu, jadi pasti ya. Macam lain. Bagaimana menurut Ustaz yang lebih afdalnya? Baik, kurban tidak sama dengan zakat Pak. Kurban cakupannya luas. Kalau kita buka Majmu' Fatawa oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, beliau tidak pernah membatasi batasan wilayah teritorial kurban. Jadi artinya Bapak bisa kurban di Afrika, Bapak bisa kurban di Mesir, Bapak bisa kurban di Gaza, bisa Pak. Kalau zakat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita itu berzakat di mana tempat kita berdomisili, betul? Atau di mana kita mendapatkan Idul Fitri. Jadi Bapak Ibu, zakat tak sama dengan kurban. Sama seperti ini Pak, ada beberapa panitia menganggap mereka itu adalah amil kurban. Tidak ada amil dalam kurban Pak, amil hanya ada pada zakat. Jadi oleh karenanya beberapa panitia itu Pak mandai-mandai. Ya, mandai-mandai, setelah itu apa Bapak Ibu? Setelah itu mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dikarenakan apa? Mereka memantaskan diri sebagai amilul kurban. Tidak ada amil dalam kurban. Amil hanya ada pada bab zakat. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kurban itu cakupannya luas, maknanya luas, tempatnya luas, tujuannya luas, kontribusinya luas, partisipasinya luas, tidak berbatas. Ya,
tak berbatas wilayah, tak berbatas tempat. Jadi oleh karena contoh Pak, berapa kurban masjid dakwah tahun ini Bapak Ibu? 2.850.000 rupiah, betul? Nah, sementara Pak, Bapak di waktu yang bersamaan ditelepon oleh keluarga di kampung. Tolonglah kurban di sini. Kami jangankan 1 ekor sapi, 1 ekor kambing pun tak ada di sini. Tolonglah bantu kami untuk berkurban. Maka Bapak disunahkan berkurban di kampung. Sama seperti ini Pak, saya tinggal di kereta api. Kereta api itu Bapak Ibu diapit oleh banyak masjid. Di depan masjid ibadah, di belakang Istiqomah, di belakang lagi Munawarah, di sebelah kanan Rahmatullah, di dekat arah ke selatan itu arah ke Masjid Al-A'raf dan segala macamnya Bapak Ibu. Rata-rata masing-masing masjid itu berkurban. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya berkurban di Pasir Putih. Di situ Bapak Ibu ada sebuah perumahan, 70%-nya itu adalah mayoritas Nasrani. Nah, kenapa saya memilih kurban di Pasir Putih? Saya mengambil fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat ulama yang menekankan kurban di daerah-daerah pelosok yang tak terjangkau oleh syariat kurban itu sendiri. Sama seperti ini Pak, ketika haji tahun 2015, tahun 2016, Bapak masih ingat ketika peristiwa Mina Pak? Di mana orang-orang Syiah buat ulah ketika itu Bapak Ibu sampai dengan jatuhnya kren. Jadi Bapak Ibu orang-orang Saudi itu Pak punya kultur, punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Mereka Pak di Hudaybiyah itu ketika menyembelih onta-onta sembelihan mereka menyembelih sapi-sapi, mereka menyembelih kambing-kambing. Nanti setelah sembelihan mereka itu Bapak Ibu mereka meninggalkan begitu saja. Mereka tinggalkan, setelah mereka tinggalkan nanti ada tim yang datang. Tim itu telah dibentuk, lalu tim itu Bapak Ibu memotong-motong, mencincang-cincang, mengkornetkan atau mempacking-packing, mengkotak-kotakkan. Hari itu juga daging-daging sembelihan itu diterbangkan ke benua Afrika. Termasuk diantaranya Zimbabwe, termasuk diantaranya Ethiopia, Senegal, Sudan, dan yang lain sebagainya. Artinya apa Bapak Ibu? Kurban itu membangun cinta, membentuk kepedulian, membentuk kebersamaan. Jadi Bapak Ibu kalau kurban itu ada di antaranya kita membentuk rasa bakhil, menyetok daging, kita pelit, kita rakus, berarti kita gagal dalam memahami kurban Pak. Karena banyak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang salah paham dengan kurban itu sendiri. Contoh Pak, para sahibul kurban, para peserta kurban. Mereka itu Pak berkurban tapi masih ada keinginan untuk mengambil sesuatu yang banyak dari kurban yang mereka persembahkan. Contohnya Bapak Ibu, mereka katakan kepada panitia, Pak, Bapak kan apa namanya yang menjalankan amanah dari kami, yaitu sahibul kurban. Tolong ya Pak ya, jantung tolong selamatkan, itu jatah saya. Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Tolong lidah jangan dikasihkan ke peserta lain, kasih ke saya. Tolong daging pahanya, daging dekat bagian kaki depannya jangan dikasih ke orang, kasih ke saya. Kalau Bapak Ibu hendak berkurban, maka kurbanlah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kami katakan tadi, kurban membentuk kepedulian. Kurban membangun cinta, kurban menyembelih bakhil yang ada pada diri kita. Jadi kalau kurban itu menciptakan kerakusan, ketamakan pada diri Bapak Ibu, maka kita gagal memahami kurban. Nah, contoh berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi setelah menyembelih hewan sembelihannya, ada yang mengatakan kambing, ada yang mengatakan kibas dalam banyak riwayat Bapak Ibu. Nabi ketika menyembelih hewan sembelihannya, nah Bapak Ibu, Nabi dalam banyak sumber riwayat termasuk diantaranya Imam Al-Bukhari atau kalau yang kita lihat dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari itu Bapak Ibu, ya Nabi itu mencicipi. Pak, sekarang saya tanya kepada Bapak, cicip dengan makan beda nggak Pak? Pak, cicip dengan makan beda nggak? Bu, cicip dengan makan beda nggak Bu? Nabi mencicipi Pak. Kami coba cari dalam kitab bahasa-bahasa Arab tuh Bapak Ibu, diantaranya Al-Mu'jam, Lisanul Arab Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu yang dimaksudkan oleh hadits Nabi alaihi salatu wassalam dalam banyak sumber, dalam banyak riwayat itu Bapak Ibu, Nabi itu mencicipi. Konotasi hadis dalam diksi yang nyata, Nabi itu mencicipi daging sembelihannya setelah beliau menyembelih hewan sembelihannya. Mencicipi itu Bapak Ibu dalam makna hadis, dalam makna artian bahasa kita Indonesia, kalau kita terjemahkan dalam al-makna al-ijmali, cicip itu Pak makan yang banyaknya itu Pak sekali atau dua kali. Paham Pak? Cicip itu Pak merasakan, mencicipi. Kalau bahasa kampungnya Pak Jilian itu Bapak Ibu mangkudok, tahu mangkudok Pak?
Tahu mangudok, Bu? Nah, itu bahasa kampungnya Pak Julian tuh Bapak Ibu. Artinya mangudok. Kalau makan Pak bisa aja tambah porsi 2, tambah porsi 3. Nabi mencicipi. Nabi itu mencicipi. Cicip tuh Pak sekali atau 2 kali suap. Dan bahkan terdapat dalam sebuah hadits Bapak Ibu, walau ini masih diperselisihkan oleh para ulama, termasuk diantaranya Syekh Al-Albani mendoifkan hadits ini dalam silsilah ahadits dhaifah, bahwasanya Nabi tak menyukai hamba-hamba Allah di antara kalangan umatnya yang menyimpan daging kurban lebih 3 hari. Nah, nampak tuh Bapak Ibu? Artinya apa? Kurban menciptakan cinta, kepekaan, kepedulian, kebersamaan. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu lihat mana tempat yang tak ada kurban di situ, maka sembelihlah hewan kurban di sana karena cakupannya luas tak berbatas. Paham Pak? Dapat dipahami? Jadi Bapak kurban di Gaza silahkan aja Pak. Kalau Bapak yakin dengan orang yang Bapak transferkan uang ke sana. Tapi Bapak Ibu kita juga harus hati-hati Pak. Sekarang banyak mafia-mafia kurban. Saya terus terang Bapak Ibu sampai hari ini mungkin kalau saya hitung ada 28 inbox dari Facebook ya, entah dari siapa-siapa Bapak Ibu, sepertinya dari Uganda, dari Afrika, itu minta-minta Pak kurban-kurban untuk di daerah mereka. Kita nggak bisa percaya begitu aja Pak, karena kita khawatirkan ada sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Jadi oleh karenanya kalau kita dapat kita pastikan kurban kita sampai di sana, maka berkurban di tempat yang tak ada kurban di situ atau kesenjangan ekonomi terjadi di situ, maka itu lebih baik dan itu lebih afdal. Paham? Oke, baik, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Sementara kalau kita di hadis Nabi tadi bahwasanya saya berkorban untuk saya, keluarga saya dan umat saya. Mana yang lebih aman? Apakah satu semua atau masing-masing? Kalau kita mau ambil dari beberapa sumber referensi dalam kutubus sittah itu Pak, dari Bukhari, Muslim, Abi Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ad-Darimi, Al-Bazzar, bahkan Al-Hakim yang terdapat dalam kitab Al-Mustadrak, bahwasanya kurban itu 1 orang 1 ekor untuk jenis kambing. Untuk jenis kambing. Jadi kalau kita lihat Pak, dalam banyak riwayat Nabi itu lebih cenderung kurban kambing ketimbang kurban-kurban lainnya. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu kalau mau berkurban, maka kurban yang mendekati sunnah yang dilakukan Nabi adalah kurban kambing. Kami Pak sampai tahun ini kurbannya kambing. Apakah salah orang yang kurban sapi? Tidak. Tidak Bapak Ibu, tidak salah, tidak menyalahi. Apakah salah orang yang kurban kerbau? Tidak. Tapi kalau bisa Pak 1 orang 1 ekor untuk jenis kambing itu lebih baik. Nah, kalau seandainya Bapak 1 orang 1 ekor, 1 orang 1 ekor, itu lebih sempurna, itu lebih baik. Karena Nabi, sahabat Nabi, dan termasuk diantaranya Al-Imam Abdullah bin Abbas, Al-Imam Abdullah bin Umar, dan beberapa diantara sahabiyun jalil, mereka berkurban 1 ekor 1 orang, 1 ekor 1 orang. Nah, tidak ada nas yang kami dapatkan 5 orang untuk 1 ekor kambing. Tidak Pak, karena 1 ekor 1 orang. Untuk 1 ekor sapi 7 orang. Nah, bolehkah lebih? Tidak, karena ini batasan baku yang berlaku dalam fikih. Nah, untuk onta 10 orang, apakah boleh lebih menjadi 11 orang? Tidak. Artinya apa? Batasan limit yang diberikan oleh fikih yang tidak bisa diganggu gugat. Pertanyaannya Ustadz, boleh nggak Ustadz 1 orang 1 ekor sapi? Lebih baik Pak. Lebih baik Bu. Dapat dipahami? Yang nggak boleh itu Pak 8 orang untuk 1 ekor sapi. Kami pernah ditanya Pak oleh sebuah sekolah, Ustadz, kami iuran para siswa. Nah, ini Pak, kadang-kadang kita ini Pak bermudah-mudah dalam beragama. Agama ini mudah Pak, tapi jangan dipermudah. Bermudah-mudah dalam agama. Contoh Ustadz, kami iuran 1 sekolah. Masing-masing siswa itu iurannya Rp30.000. Kami belikan 1 ekor kambing. Apakah kurban kami sah? Tidak. Paham Pak? Kurban kambing 1 ekor 1 orang, titik, bukan koma. Tapi beda cerita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Siswa mengumpulkan biaya, siswa mengumpulkan uang, lalu uang itu diberikan kepada gurunya, lalu gurunya itu berkurban atas nama dirinya, sah.
Ini pendapat yang didukung oleh ulama-ulama kontemporer, walau ada khilaf di situ Bapak Ibu. Namun kalau kita kaji lagi lebih dalam, tidak sah. Kenapa dikatakan tidak sah? Uang itu bersumber bukan dari uangnya, tapi uang daripada siswa-siswinya. Intinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 ekor 1 orang itu lebih baik ketimbang ya kalau kita urunan sapi 7 orang 1 ekor, 10 orang untuk 1 ekor onta. Itu lebih baik kita 1 ekor 1 orang. Jadi 1 ekor 1 orang untuk jenis kambing, kalau bisa Pak 1 ekor sapi untuk 1 orang. Itu bisa banyak membantu di antara kaum muslimin fuqara wa du'afa yang ada di sekitar tempat lingkungan kita tinggal. Baik, paham Pak? Ada pertanyaan berikutnya Bapak Ibu? Nyambung masalah sapi tadi, Ya. kita mau 1 ekor sapi 1 orang tapi nggak sanggup. Kita dalam keluarga itu ada 3 orang itu untuk 1 ekor sapi, bagaimana Ustaz? Baik, intinya jangan sampai lewat 7 Pak. Jangan sampai lewat 7 orang. Itu pendapat yang mutawatir. Tapi kurang dari 7 nggak? Boleh. Kurang dari 7, mau 5, mau 4, mau 3, mau 6, pokoknya jangan sampai lebih dari 7. Ya, itu pendapat yang mutawatir. Walaupun ada pendapat-pendapat yang nyeleneh Pak, yang saya ambil Pak, kalau kita mengaji tentang perbandingan mazhab ini Bapak Ibu, banyak pendapat-pendapat yang nyeleneh Pak. Banyak Bapak Ibu. Di antara pendapat yang nyeleneh itu adalah kami mendapatkan ada ulama yang menghalalkan alkohol. Nah, jadi hati-hati Pak. Jadi nggak semua permasalahan khilafiyah itu dapat kita ambil. Jadi Pak Julian, kadang-kadang saya ketika bermujadalah atau bermunadharah dengan beberapa dai itu Pak Julian, ini kan khilafiyah, ini kan khilafiyah, ini kan khilafiyah. Nggak bisa kita berlindung di balik baju khilafiyah. Kalau kita berlindung di balik baju khilafiyah, tidak ada yang haram dalam agama nih Pak. Percayalah, tidak ada yang haram dalam agama ini. Contohnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, dalam banyak pendapat-pendapat yang mutawatir, suami mendatangi istri dari belakang itu hukumnya mal'un, haram, dilaknat. Nah, ada ulama yang membolehkannya Bapak Ibu. Ulama siapa? Ulama Syiah Pak. Orang kan nggak tahu Pak, ini ulama Syiah, ini ulama Ahlus Sunnah. Orang kan nggak tahu Pak. Yang penting berjenggot, serbannya tebal, serbannya panjang, bentuknya seperti ulama. Jadi Bapak Ibu karena nggak tahu, akhirnya apa? Ambil comot sana, comot sini, dan banyak pendapat-pendapat yang lainnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, selama kita berlindung di baju khilafiyah, kami pastikan tidak ada yang haram dalam agama Allah. Nah, termasuk diantaranya pendapat yang nyeleneh itu adalah pendapat ulama menghalalkan alkohol selagi kadarnya tidak tinggi, ya. Kadarnya itu ya sekitar 25% atau 30% yang tak sampai memabukkan, maka Bapak boleh minum minuman keras apapun mereknya, entah itu kambing putih, kamput, tahu kamput Pak? Saya tahunya Pak dari Pak Julian. Saya sebelumnya nggak tahu juga merek-merek minuman keras tuh Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya pendapat yang mutawatir yang ada, yang selama ini kami ambil dari beberapa jumhur ulama, kurang dari 7 itu tak menjadi masalah. Ini pendapat mutawatir. 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 6. Nah, lebih dari 7 itu ada bab pembahasannya yang para ulama mengharamkannya, bahkan sampai mengatakan tak absah ataupun tak sah kurban yang ia lakukan. Baik Bapak Ibu, dapat dipahami kira-kira Pak? Ya, ada pertanyaan berikutnya Pak. Kita sengaja nih Pak Julian, saya pancing dengan kita buka mukaddimah tentang hukum. Setelah itu kita kaji secara mendetail tentang hal-hal yang menjadi problematika di tengah-tengah umat terkait dengan masalah fikih kurban tersebut. Ya, silakan. Gimana kalau pas waktu pengantaran misalnya, ketika si sapi tadi yang tercolok lah matanya misalnya, Ya. atau misalnya cacatnya gitu. Baik. Apa yang harus dilakukan misalnya? Kira-kira ada nggak garansi dari peternak? Itu yang susah. Nah, kita harus berjelas-jelas, kita harus berpahit-pahit. Memang kalau kita kaji Pak Julian tentang apa namanya berkurban dengan hewan yang cacat, maka itu merupakan sesuatu yang bisa mengganggu syarat sahnya kurban tersebut. Banyak dalil yang kalau kita buka Pak Julian, bahwasanya kalau kita kaji secara mendetail Bapak Ibu, Nabi alaihi salatu wassalam tidak menyukai kurban dengan hewan yang cacat, baik itu buta matanya, ataupun pincang kakinya, ataupun putus daun telinganya, ataupun yang lain-lain sebagainya. Jadi oleh karenanya kalau ada garansi, sekarang mata itu ketika tertusuk, itu menyebabkan kebutaan nggak Pak?
atau hanya luka ringan saja? Dia normal, dia bagus. Baik. Bagus, masih sehat. Tapi pas sampai diantarkan, Ya. jadi kecelakaan yang tidak disengaja. Baik. Nah, kalau kita ambil pendapat yang masyhur, sesuatu yang telah terjadi yang sebelumnya tak kita inginkan dan hal yang demikian itu melibatkan kemaslahatan, maka kalau kami ambil pendapat dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, maka itu tidak menjadi suatu permasalahan. Tetap kurbannya sah dan tetap kurbannya dianggap kurban karena sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Jadi Pak, kenapa Al-Imam Wahbah Az-Zuhaili, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan itu tak mengganggu keabsahan kurban dan itu tak menjadi masalah? Karena ketika akad serah terima antara panitia dengan peternak, tak terjadinya cacat pada hewan kurban tersebut. Yang dimaksudkan oleh narasi hadits adalah kita dengan sengaja membeli hewan cacat di saat akad jual beli itu terjadi. Nah, kalau cacat itu terjadi secara temporer, secara dadakan, contohnya Pak Julian, ketika tukang jaga kandang itu Pak, sapi dah sampai contohnya nih Pak, di sekitar Masjid Dakwah. Lalu ada tukang apa nama itu Pak, tukang potong rumput yang pakai mesin itu, tak sengaja melukai kaki-kaki atau memutuskan kaki sapi. Nah, oleh karenanya, karena kaki sapi terputus oleh karenanya karena ketidaksengajaan, maka kurban tetap dapat dilaksanakan. Kenapa? Keadaan sapi yang terputus kakinya bukan terjadi saat akad serah terima jual beli, tapi terjadi secara dadakan temporer, merujuk kepada dalil Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Dan secara fikih kalau kita ambil Bapak Ibu, maka para ulama secara jumhur mengatakan ini pendapat yang ma'fu, dimaafkan. Kejadian yang tak kita inginkan terjadi dikarenakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ketidaksengajaan maka ma'fu, dimaafkan secara fikih, dan ini merupakan pendapat yang dibawakan oleh 4 imam mazhab yang ada. Baik, dapat dipahami Pak Julian. Ada pertanyaan berikutnya Bapak Ibu? Ini di RPH itu Ya. kan satu malam itu mungkin bisa 50 ekor, 100 ekor. Ya. Itu kan sebelum dipotong itu di stunning, kepalanya tuh kayak apa tadi stroke. Dipingsankan. Ya. Nanti terpingsan selama 9 detik atau apa gitu. Jadi selama waktu itu sebenarnya itu bagaimana hukumnya Pak? Ittafaqal ulama haram, sepakat para ulama ini termasuk menyiksa hewan. Menyiksa hewan. Terdapat dalam banyak riwayat fal yurih dzabihatahu. Ya, hendaknya dia itu menajamkan pisaunya dan berlaku lemah lembut kepada sembelihannya. Termasuk diantaranya kaifiat cara menyembelih itu sendiri. Nah, walau secara akal manusia Pak, walau secara akal manusia Bu, memingsankan hewan terlebih dahulu itu lebih dianggap kepada manusiawi, tapi Bapak Ibu itu tak berlaku bagi seekor hewan atau tak berlaku bagi dunia hewan Bapak Ibu. Nah, kalau menurut kita Pak, penyembelihan itu adalah sesuatu yang sifatnya sadis ataupun barbar, maka Bapak Ibu ini kan menurut kita Pak, bukan menurut hewannya. Dalam penelitian Bapak Ibu, memingsankan sapi itu jauh lebih menyakitkan ketimbang menyembelih sapi itu sendiri. Jadi oleh karena cara seperti ini walaupun sifatnya canggih tidak dibolehkan oleh para ulama. Sepakat Pak, kalau kami ambil fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta, telah keluar tuh Pak, Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, memingsankan hewan dengan cara ditembak kepalanya atau ditusuk lehernya, ini merupakan bentuk diantara penyiksaan hewan yang diharamkan dalam agama, tidak boleh. Bahkan cara yang ihsan itu Bapak Ibu adalah dengan cara menyembelih hewan itu, mempercepat kematiannya dan tak menyiksanya. Kalau pingsan tuh Pak menyiksa itu Pak. Bahkan untuk dagingnya Pak, teksturnya, kualitasnya itu jauh lebih buruk ketimbang kita menyembelih daripada hewan kurban tersebut. Dapat dipahami Pak. Nanti coba buka lagi fatwa-fatwa yang ada dalam Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta, Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya ada? Ya, silakan. Ada sebagian dokter Ya. itu oleh dokter ini hewan Ya. dikasih ditindik Ya. menunjukkan bahwa sapi itu sudah divaksin gitu. Ya. Jadi gimana hukumnya?
Kalau itu wewenang dokter hewan dan itu merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk hewan kurban ataupun untuk hewan-hewan yang apa namanya yang dimonitor olehnya, maka itu tidak menjadi masalah. Dan itu tak termasuk menyakiti hewan-hewan tersebut. Jadi kalau itu adalah bentuk daripada wewenang daripada dokter hewan tadi itu. Namun Bapak Ibu, ada beberapa di antara peternak ataupun dokter hewan ataupun yang lain sebagainya seperti memberi tanda Pak, sapi-sapi yang akan dijual itu dengan cara memanaskan besi. Ya, lalu apa? Menempelkannya di kulit hewan tersebut. Ini bentuk di antara menyiksa atau menyakiti hewan. Jadi oleh karenanya ini dikecam oleh para ulama. Dan pendapat-pendapat yang mutawatir di antara kalangan ulama-ulama kontemporer ini merupakan di antara bentuk menyiksa atau menyakiti hewan. Jadi kalaupun kita hendak memberi tanda itu Pak, berikan tanda berupa tali ataupun nomor yang tak menyakiti hewan-hewan kurban. Jangan sampai ditempel dengan besi panas Pak. Nah kalau kita ditempel bagaimana Pak rasanya itu Pak? Jadi begitu Bapak Ibu, walaupun sesaat, walaupun cuma 5 detik tetap haram, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau vaksin Pak ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan hewan maka itu tak menjadi masalah. Ini pendapat yang mutawatir yang terjadi di antara kalangan ulama-ulama kontemporer. Baik. Ada pertanyaan berikutnya Bapak Ibu? Ya, silakan. Ketika dibersihkan oh baik, itu diketahui atau tidak? Disengaja atau tidak? Hukum kurban dengan kambing betina apa hukumnya Pak? Apa hukumnya Ustaz Julian? Hukum kurban dengan kambing betina boleh dengan ketentuan syarat yang berlaku. Dengan ketentuan syarat yang berlaku. Kalau tidak tahu Bapak Ibu, tidak tahu seperti contoh. Kami Pak mendapatkan pengalaman kalau kurban kerbau nih Pak, banyak pengalaman yang kami dapatkan itu diantaranya adalah setiap kurban kerbau tuh Pak Julian, entah kenapa hatinya selalu berulat. Apakah ini bentuk diantara kesalahan panitia? Tidak. Karena panitia nggak tahu sampai ke hati-hatinya Pak. Apakah ini kesalahan dokter? Tidak. Nah kenapa bisa berulat Bapak Ibu? Kerbau ini Pak tinggalnya berbeda dengan sapi. Kerbau suka di kubangan, betul? Kerbau suka di genangan, betul? Jadi oleh karenanya Bapak Ibu, dengan adanya ulat pada hati kerbau tadi itu tak mengurangi pahala kurbannya peserta kurban, atau tak mengurangi pahala panitia, tak mengurangi pahala pekerja, dan tak mengurangi pahala orang-orang berkurban tahun itu. Kenapa? Ketidaktahuan tadi itu. Nah, sama halnya seperti kita menyembelih, contohnya kerbau betina atau sapi betina, ternyata dia dalam keadaan mengandung janin. Janin. Jadi oleh karenanya itu karena ketidaktahuan, apapun bentuk ketidaktahuan yang terjadi pada diri seorang hamba, maka pena malaikat diangkat untuk mereka. Artinya tak tertulis sebagai dosa, dimaafkan secara fikih. Kalau tidak tahu, yang menjadi permasalahannya Pak, tahu dia kerbau itu sedang mengandung Pak, disembelihnya. Nah itu baru Pak ada kajiannya, ada penelitiannya, ada tinjauannya. Jadi oleh karenanya sesuatu yang tidak kita ketahui maka Allah maafkan. Seperti yang kami katakan tadi, Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami ketika kami salah dan ketika kami lupa. Paham kira-kira Pak? Baik, ada pertanyaan berikutnya Bapak Ibu? Habis waktu kita Pak Julian? Habis? Baik, ada pertanyaan berikutnya? Kalau tidak ada, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Saya sering mendengar kajian yang disampaikan oleh para dai. Kurbannya istri, pahalanya untuk istri. Kurbannya suami, pahalanya untuk semua. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar narasi seperti ini? Kurbannya perempuan, kurbannya seorang istri, itu pahalanya hanya untuk istri saja. Suami tak dapat, anak-anak tak dapat. Sementara kurban suami itu untuk kurban istri dan kurban keluarga. Artinya kalau kita ambil Bapak Ibu, kalau istri itu hendak berkurban, maka kurbanlah atas nama kepala keluarga, kurbanlah atas nama suami. Nah Bapak Ibu, ini pendapat, ini pandangan yang sesat lagi menyesatkan. Yang tak berdalil, yang tak bersumber. Nah, paham tuh Bu? Perempuan berhak atas hartanya.
Perempuan berhak atas jiwanya. Perempuan berhak atas uangnya selagi suaminya redha, selagi suaminya izin. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ambil beberapa athar Pak Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin yang berkurban dan beberapa ummahatul mukminin yang berkurban, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah membatasi pahala untuk hamba-hambanya, dan kita jangan batasi Pak, jangan kita batasi, jangan kita patok-patokkan. Rahmat Allah itu luas. Perempuan yang berkurban, istri yang berkurban, pahala kurbannya tetap berlaku untuk suaminya, tetap berlaku untuk anaknya, tetap berlaku untuk keluarganya, baik yang masih hidup atau yang telah tiada. Tetap berlaku Bapak Ibu. Nah, pendapat yang kami sebutkan barusan itu pendapat yang lemah yang kami ambil dari segelintir ulama. Adapun pendapat jumhur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya pernah sampaikan kepada ibu-ibu, harta istri belum tentu milik suami, harta suami sudah pasti milik istri. Ini bukan perkataan saya Pak, perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah yang terdapat dalam kitab Al-Mughni jilid 2 halaman 91. Jadi seorang perempuan ketika memberikan uang belanja kepada ayahnya, pernah kita singgung Bapak Ibu, seorang perempuan ketika memberikan kepada ayahnya uang belanja, uang saku, uang bulanan, yang uang itu berasal dari tabungannya, gajinya, pendapatannya, pokoknya uangnya secara pribadi, uangnya secara mandiri Bapak Ibu, tidak ada campur tangan uang suami di situ. Ia berikan uang itu kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada abangnya, kepada adiknya tanpa sepengetahuan suami. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah pelanggaran di dalam syariat Islam. Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ibu berikan uang kepada ayah ibu, kepada adik ibu, kepada kakak ibu, kepada abangnya ibu, kepada ibunya ibu. Uang itu uang ibu, gaji ibu, pendapatan ibu, penghasilan ibu, profit ibu, dan itu merupakan hasil daripada jerih payah ibu berdagang selama ini. Ibu berikan kepada karib kerabat, kepada keluarga tanpa sepengetahuan suami, itu sah. Lain cerita kalau uang itu campur tangan suami ada di situ, maka harus izin. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perempuan berhak atas hartanya. Ketika ibu berkurban, tak perlu harus menuliskan nama suami di daftar nama peserta kurban. Ibu berhak atas harta yang ibu miliki. Dapat dipahami, Bu? Bahkan suami Pak ketika meminjam uang istri, uang itu wajib dikembalikan dan akadnya adalah hutang. Jadi kalau Pak Julian minjam uang orang rumah, wajib dikembalikan. Harta istri belum tentu milik suami, harta suami sudah pasti milik istri. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, pendapat-pendapat yang seperti ini kami katakan pendapat yang sesat, menyesatkan. Allah tidak membatasi. Ingat Pak, rahmat Allah itu meliputi langit dan bumi. Jangan batasi rahmat Allah. Jangan patok-patok rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas Pak, mencakup langit dan bumi. Jadi biarkan perempuan berkurban dengan hartanya, biarkan perempuan itu berkurban dengan uangnya. Karena sungguhnya kurban yang mereka lakukan, pahalanya akan diberikan kepada suaminya, kepada anak-anaknya, dan kepada orang-orang yang ia cintai. Itu sampai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham, Bu? Dapat dimengerti, Bu? Ah, ini pendapat yang mutawatir, pendapat yang jumhur di antara kalangan para ulama-ulama kontemporer. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup. Dan sebelum kami tutup, Bapak Ibu, ya, silakan. Sebentar Bu, sebentar. Ternyata Pak setelah dipancing baru keluar kan Pak? Ibu-ibu nih Pak harus dipancing terlebih dahulu Pak supaya keluar. Silakan Bu. Tidak. Karena kurban sunnah muakkadah. Seperti yang kami katakan tadi, Abu Sorihah mengatakan, aku melihat Abu Bakar dan Umar, mereka tidak berkurban. Al-Imam Abu Mas'ud Al-Ansari seperti yang dibawakan dalam kitab Tawdihul Ahkam, beliau punya kelapangan tapi beliau tidak berkurban. Artinya apa? Artinya kurban itu sunnah muakkadah yang dianjurkan saja. Tapi Bapak Ibu, ini bukan menjadi dalil kita bermalas-malasan untuk berkurban.
Ini bukan bentuk daripada pemicu kita untuk tak berkurban, Pak. Cari pula sahabat yang bersemangat untuk berkurban. Di antaranya Al-Imam Abdullah bin Abbas. Jadi Bapak Ibu, saya tadi mendengar kajian Ustaz Gulam, Abu Bakar dan Umar ternyata tak berkurban. Tak jadilah kurban di masjid dakwah, minta lagi uangnya kepada Pak Julian. Nah, nggak bisa begini Bapak Ibu. Artinya Pak, kami mengemukakan pendapat dalil. Pak, kalau kita dai harus adil Pak, mu'tadil mengemukakan dalil. Nggak bisa Pak kita ambil satu pendapat, kita benamkan pendapat yang lain. Nggak bisa. Kami Pak menyampaikan 1001 sumber, nanti kami bawa Bapak, kami giring Ibu kepada sumber yang sahih, sumber yang jumhur, sumber yang mayoritas. Nah begitu Pak, supaya Bapak Ibu nanti ketika mendapatkan perbedaan pendapat dari apa yang kami sampaikan, setidaknya Bapak Ibu bisa menimbang, oh ternyata yang diambil oleh Ustadz itu adalah pendapat ini. Sama seperti tadi Pak, masalah batas waktu kapan kita menyembelih hewan kurban. Pendapat yang sahih, yang mendekati kebenaran yang tak terbantahkan adalah Nabi setelah turun dari mimbarnya dihadapkan kepada Nabi apa? Hewan kurbannya, dan Nabi menyembelihnya, dan itu terjadi pada 10 Dzulhijjah. Sunnahnya Pak adalah pada 10 Dzulhijjah setelah turun dari mimbar. Ternyata hari itu bertepatan dengan hari Jumat, waktunya singkat dan terjadinya 2 hari raya pada satu hari, pada satu waktu. Maka bolehnya kita tunda sampai hari esok dengan apa Bapak Ibu, di hari tasyrik 11 ataupun sampai dengan 13. Namun ini pendapat yang kedua, kalau kita punya halangan. Kalau tak punya halangan, maka kita dimakruhkan atau tak disukai Pak untuk menyembelih pada hari-hari tasyrik. Karena hari tasyrik itu adalah hari makan, hari minum, bukan hari menyembelih. Jadi Bapak Ibu, kalau kita timbang, kalau kita bandingkan pendapat yang lebih kuat, mana yang lebih kuat antara 10 atau 11, 12 ataupun 13, maka kami ambil pendapat 10 Dzulhijjah itu lebih kuat dan itu lebih mendekati kebenaran. Nah, pendapat yang lebih nyeleneh lagi Pak, boleh kita berkurban tanggal 25 Dzulhijjah. Ini Pak, sengaja kami bentangkan semua supaya ini menjadi edukasi perfect untuk Bapak Ibu, agar kita bisa menyikapi perbedaan yang ada. Itulah fikih Bapak Ibu. Fikih itu menghadirkan kebijaksanaan dalam perbedaan yang terjadi di antara kalangan para ulama. Karena waktu kita telah habis Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah besok akan kita bahas. Saya akan ngisi kajian sekitar 15 menit. Setelah itu kita tanya jawab hukum menerima hewan kurban dari orang kafir. Satu akan kita bahas. Yang kedua, hukum panitia kong kali kong dengan peternak. Yang ketiga, hukum jual beli kulit dan pendapat-pendapat yang dianggap urgen di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi Bapak Ibu, jadilah panitia yang ikhlas karena Allah. Kalau belum siap menjadi panitia, maka tak usah jadi panitia. Kalau belum siap untuk menjadi panitia, tidak usah jadi panitia. Jangan sampai gara-gara kita menjadi panitia, kita menghadirkan kemudaratan yang banyak. Di antara banyaknya kemudaratan, banyak panitia yang berubah fungsi menjadi maling. Nah, paham Bapak Ibu? Menjadi maling. Menjadi maling. Sekali lagi, menjadi maling. Apa itu maling? Insya Allah akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.